وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga di akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin Ya ya Rabbal rabbal alamin. Bertemu lagi bersama kami di sini di Al-Hijrah Official tentunya yang sejuk, adem, dan semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman para penonton dan subscriber dimanapun Anda berada. Insyaallah. Jadi sekarang udah sama Mr. Jid mau bicara karena ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tahu ya, untuk bertanya kepada Mr. Jid itu sendiri gimana gitu. Apa kabar Mr. Jid? Ya, alhamdulillah. Mas Ucup sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Ya, udah lama kita nggak ketemu ya. Udah lama nggak ketemu sama Mr. Jid nih. Hampir 2 tahun lebih ya. Ya karena ya masa lalu ya. Masalah modal juga lah. Ya modal. Ya. Jadi Apa? gini, kedatangan saya kemari nih ingin bertanya Tanya apa tuh? bertanya tentang apa ya, kalau hidup ini emang Hidup ya. kan kayak gini kan apa supaya emang supaya dapat mengundang rezeki. Oh, ya tentunya ya pastinya pertama ikhtiar. Pertama ya ikhtiar, terus berdoa. Terus ya melakukan amalan-amalan yang baik ya, sesuai dengan syariat Islam tentunya. Kan begitu. Tapi kan belakangan ini kan banyak sih orang-orang yang apa ya Mas Ucup dibilang, orang-orang yang putus asa gitu. Ya kan ada kehidupannya udah belangsak, buruk apa segala, terus nanya kepada orang-orang yang bisa mendatangkan keberuntungan atau rezeki kan. Padahal nggak sebenarnya kalau menurut saya sih nggak laku lagi seperti itu. Kalau memang mau cepat ekstra itu ya pertama duit, terus yang kedua itu mobil. Kalau untuk mencari cewek sebenarnya. Iya, karena Pelet yang lama nggak laku. pelet yang lama itu nggak laku lagi sekarang. Udah pelet Jepang. Pelet Jepang. Itu kalau menurut saya, tapi kalau yang lain nggak tahu. Tapi sebenarnya yang mau pertanyakan bukan itu. Oh, jadi apa Mas itu? Saya pun bingung nih ya kan. Ya karena kan video kita pembahasan tentang seputaran jin bukan seputaran jodoh. Tapi karena ada pembicaraan tadi, Mas Ucup bilang gimana kehidupan Supaya ini. bikin kaya dikasih ini, ya itu kita yang mau. Oh gitu. Walaupun nanti ujungnya kan ke situ. Ya pasti. Tapi Ya. nggak itu juga ilmunya yang sampaikan kan. Pertanyaanku itu ada orang tanya-tanya itu seputaran apa? Kayak jin gitu sebenarnya. Jin itu apa gitu, terus itu iblis itu apa, setan itu apa, hantu itu tahayul apa enggak. Kalau kemarin kita udah bahas bahwasanya jin itu memang nyata kan itu. Iya. Nyata. Nah ini kan orang kan belum terlalu paham pengertiannya, sementara aku tanya juga iblis itu sebenarnya apa. Oh gitu. Oke lah Mas Ucup. Ya. Yang menurut Mr. Jit tahu Iya. sendiri lah. Iya. Saya akan menjawab menurut cara pandang saya, menurut ilmu saya, atau menurut pengetahuan saya tentunya mengenai alam gaib
dan terlebih khusus kepada jin ya. Yang mau kita bahas kali ini yang Mas Ucup bilang itu tentang iblis. Gini Mas Ucup, Ya. nah, sebenarnya pada zaman dahulu kala ya, sebelum terciptanya manusia di muka bumi ini, Allah menciptakan jin itu. Udah di bumi ini Mas Ucup. Ya. Maksudnya itu jin itu udah di bumi ini sebelum manusia gitu. Iya. Jin itu sudah menghuni bumi ini, menjadi khalifah di muka bumi ini. Itu jin sebelum kita manusia. Udah? Nah, setelah jin itu diciptakan, mereka itu sama seperti kita sekarang ini. Kok sama? Iya. Mereka mempunyai akal dan pikiran. Mereka mempunyai nafsu. Mereka ditugaskan untuk beribadah kepada Allah. Kan begitu kira-kira. Ya kan? Ini kita bahas dulu jin ya. Kenapa dibilang iblis nanti? Kan begitu. Biar supaya tahu urutannya. Karena iblis ini dulunya jin. Tergolong memang jin dia. Dia sebenarnya jin. Nah, jadi begitu turunnya, begitu mereka merusak bumi ini, porak-poranda, maka Allah mengutus para malaikat untuk memerangi jin-jin yang kufur terhadap Tuhannya. Artinya membangkang lah ya. Nggak mau ikut perintah apa segala macam, kan begitu. Nah, jadi menurut pengetahuan Mr. Jet, salah satunya malaikat, Allah mengutus malaikat untuk mengambil jin yang ada di bumi ini, yang nggak terkontaminasi. Siapa itu? Ajazil namanya maksudnya. Dulu di bumi dia. Nah, jadi ada salah satu jin itu yang memang diutus diambil itu, Iya. diangkat ke langit lah ceritanya. Iya, gitu. ke langit lah. Jadi kan setara dengan malaikat. Iya, jadi Namanya Ajazil. Azazil. Jadi begitu diangkat, ya kan, sudah porak-poranda ini sudah di malaikat udah memerangi ini, jadi diutuslah beberapa malaikat untuk menjemput si Ajazil ini. Karena Ajazil ini termasuk orang-orang yang taat juga di kalangan jin. Ya, nah, itu paham ya, di kalangan jin diangkatlah. Selang berapa lamanya, kemudian Ajazil ini menjadi imam daripada malaikat, artinya pemimpin daripada malaikat. Saking apa? Saking dia taatnya. Taatnya kepada Allah, perintah-perintah Allah dilaksanakan, pokoknya taatlah kepada Allah. Apapun itu, dia itu dilebihkan daripada malaikat lain, sehingga dia menjadi pemimpin atau imamnya para malaikat. Sudah? Nah, setelah itu Allah ingin menciptakan manusia menjadi khalifah di muka bumi setelah jin. Setelah jin. Jadi jin itu udah habis diporak-porandakan. Ya. Nah, terus Allah ingin ciptakan mau diganti lagi sama manusia gitu, ya kan? Makanya nggak heran kalau umur jin itu banyak yang panjang-panjang atau yang udah ratusan tahun bahkan ribuan tahun, kan begitu kira-kira. Itu nggak heran. Nah, nantinya kenapa kok bisa sampai seperti itu? Umur mereka itu panjang-panjang. Nah, jadi singkat cerita, Ajazil ini nggak setuju. Ternyata Allah mau membuat manusia di muka bumi ini sebagai khalifah atau sebagai pemimpin. Pergantian baru, revolusi baru, kan gitu, pergantian baru. Jadi si Ajazil itu kan jin tadi ya? Iya, jin tadi. Ini masih jin dia ini ya. Nah, sekarang dia udah pemimpin para malaikat ini bahkan. Nah, jadi kalau pembuatan Ajazil ini, yang jin tadi ini sebelum manusia, itu sangat luar biasa maksudnya penciptaan. Penciptaannya dia itu terbuat dari api yang panas, bercampur angin bahkan. Apinya itu asalnya memang dari bumi itu sendiri kan. Kalau Adam itu kan dari tanah bumi. Iya, tanah bumi. Iya. Berasal dari api bumi sendiri. Kalau dia itu terbuat dari nar. Nar itu apa maksudnya? Api neraka. Terbuat dari situ dia, panasnya nggak ketulungan. Nah itu, saking spesialnya dia nggak setuju kalau dia diciptakan dari api yang begitu hebatnya, tunduk sama tanah yang lengket, bau busuk dan segala macam.
nggak mau Azazil. Maka murkalah Allah. Kan begitu gila-gila. Nah, disinilah terciptanya kenapa dia menjadi iblis. Iblis itu adalah gelar. Gelar yang disebut Allah karena apa? Karena Azazil ini membangkang terhadap perintah Allah, yaitu apa? Bersujud menghormati Adam sebagai penciptaan daripada Allah tersebut. Kan begitu. Paham maksudnya kan? Sampai situ bisa dimengerti kira-kira. Azazil singkatnya ini Azazil Iya. sujud Iya. pada penciptanya Adam gitu. Iya. Setelah diciptakan Adam, disuruh sujud. Sujudlah kamu. Nah, tapi ternyata nggak di apa ya? Apa namanya? Nggak digubris gitu. Malah membangkang. Sombong jadinya. Azazil itu sehingga Allah murka, hai iblis. Nah, disitulah terciptanya nama iblis tadi. Bukannya malah meminta maaf Azazil, malah sombong atau membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu ya kan, setelah udah udah membangkang, nah disitulah mereka umur panjang. Kenapa? Karena iblis tadi itu request pula. Request dia sama Allah. Request gimana maksudnya? Maka tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Maka panjang umur dia, berkembang biak tak mati-mati. Paham kan maksudnya? Iya. Nah, disitulah makanya orang tuh bisa bahkan sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, bahkan terus. Karena apa? Untuk menggoda manusia supaya tidak akan mendapati mereka bersyukur kepadamu. Allah mengizinkan, Allah memang mengizinkan rupanya. Memang semua Allah itu mengizinkan. Tapi ingat, kalau ada mereka yang mengikuti kamu, mereka tidak taat kepadaku, akan kuisi mereka dengan neraka jahanam yang bahan bakarnya mau tahu terbuat dari batu dan manusia. Bayangkan itu manusia. Bahan bakar Neraka jahanam ini. Nah, jadi ngeri gitu. Ngeri maksudnya. Kalau kita bahas-bahas tuh ngeri. ini bahan bakar kayu apa? Iya kayu. Ini enggak, bahan bakarnya batu, bahkan batu yang sangat panas sama manusia pula. Neraka batu. Nggak bisa habis maksudnya. Itu yang susahnya. Jadi untuk para teman-teman sekalian, iblis itu adalah gelar yang diberikan kepada Allah. Karena apa? Karena dia membangkang. Dan dia diberi Allah kesempatan untuk umur panjang. Iya, umur panjang mas. Panjang. Untuk menyesatkan manusia. Karena apa? Karena dia pasti akan masuk neraka, dia nggak mau sendirian. Oh, pasti ikut-ikutan, ya kan, harus ada pengikutnya. Itulah kenapa silsilah iblis tadi itu melekat. Namanya, nama itu adalah jin. Aslinya jin, ya kan, dirubah namanya menjadi iblis. Di seketika itu begitu Allah keluarlah kayak iblis, ya kan, maka berubahlah mukanya Mas Ucup menjadi hidungnya seperti hidung babi, punya taring, ya kan, tanduknya panjang, mukanya jelek lah pokoknya. Semua yang tadinya rupawan berubah menjadi jelek rupa. Itulah. Jadi si iblis itu sebenarnya Azazil yang taat, iya, imamnya para malaikat sebenarnya. Itu. Berarti terjawab sudah lah pertanyaanku tentang iblis. Oh iya. Ya insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk Ucup dan teman-teman sekalian. Iya. Jadi itulah sejarahnya iblis. Kalau dengerin ceritanya ya Pak, seram juga ya, takut juga lah ya. ya. Seram. Dari izin dari neraka. Iya, itu dia. Mungkin sampai sini ya pembahasan kita tentang iblis, pertanyaanku tentang iblis ya. Oh iya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya aku tentang yang lain lah, kalau ada lagi nanti dari requestan dari teman-teman. Oh iya. Bisa. Insya Allah sepanjang bisa kita ketahui kita luruskan, kita bagi, ya kan? Karena apa? Karena sebaik-baiknya manusia Mas Ucup berguna bagi orang lain. Iya. Itu dia. Karena banyak sekali para youtuber lain itu yang membahas soal beginian dan Ya, kan. itu perlu memang. Itu perlu karena apa? Supaya manusia itu atau sebagian kalangan kita itu
tauhidnya itu lurus, dia tahu dia gitu. Jadi nggak buta itu. Ini ya itu gunanya kita mujakarah seperti ini. Oke, jadi sampai ya. Ya, Terima kasih Mr. Jet atas Oke. informasinya. Semoga insyaallah. bermanfaat buat aku, Ya. nambah ilmu, pengetahuan, dan bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini. Apalagi nonton sampai habis, yang udah Ya. subscribe pun, yang udah like juga, komen. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kami pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين